Channel YouTube Mas dan Ember. Ganteng, tapi dilaknat oleh Allah. Paman Nabi Muhammad SAW yang hidup di masa kerasulan ada 4 orang. 2 orang beriman kepada risalah Islam dan 2 lainnya kufur bahkan menentang. 2 orang yang beriman adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma. 1 orang yang menolong dan menjaganya, tidak menentang dakwahnya. Namun ia tidak menerima agama Islam yang dibawanya. Dialah Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dan yang keempat adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ia menentang dan memusuhi keponakannya, bahkan menjadi tokoh orang-orang musyrik yang memoranji. Nabi Muhammad SAW, nama terakhir ini kita kenal dengan Abu Lahab, dan Al-Quran mengabadikannya dengan nama itu. Lewat film dan gambar-gambar, Abu Lahab dikenal dengan peran jelek, tidak tampan, dan hitam. Sehingga kesan garang seorang penjahat begitu cocok dengan penampilannya. Namun, sejarah meriwayatkan bahwa Abu Lahab adalah sosok yang sangat putih kulitnya. Seorang laki-laki tampan dan wajahnya sangat cerah. Demikianlah orang-orang jahiliyah mengenalnya. Abu Lahab memiliki nasab yang mulia. Seorang Quraisy, paman dari manusia terbaik dan Rasul yang paling utama, Muhammad SAW, memiliki kedudukan di tengah kaumnya, memiliki paras yang rupawan. Namun semuanya tidak ada artinya tanpa keimanan. Allah hinakan dia dengan mencatatnya sebagai seorang yang celaka dan dibaca oleh manusia hingga hari berhenti dalam surat Al-Masad. Sementara Bilal bin Rabah, seorang budak hitam, tidak pula tampan, dan jauh dari kedudukan serta kemampuan. Namun Allah memuliakan dengan keimanan. Oleh karena itu, janganlah tertipu dengan keadaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi, Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Kunya dari Abdul Uzza bin Abdul Muthalib adalah Abu Lahab. Lahab artinya api. Karena Abdul Uzza ketika marah, rona wajahnya berubah menjadi merah layaknya api. Dengan kunyahnya inilah Al-Quran menyebutnya, bukan dengan nama aslinya. Karena Al-Quran tidak menyebutkan nama dengan unsur penghambaan kepada selain Allah. Namanya adalah Abdul Uzza, yang berarti hambanya Uzza. Uzza adalah berhala musyrikin Mekah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya bahwa nama asli itu lebih mulia dari kunyah. Oleh karena itu, Allah menyebut para nabinya dengan nama-nama mereka sebagai pemuliaan, dan menyebut Abu Lahab dengan kunyahnya, karena kunyah kedudukannya di bawah nama ini menurut Al-Qurtubi rahimahullah. Orang-orang di masanya juga mengenal Abu Lahab dengan Abu Adba, ayahnya Adba. Namun karena kekafiran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kekalkan nama Abu Lahab untuknya. Sebenarnya dia adalah tokoh Mekah yang cerdas. Sayang, kecerdasan dan kepandaiannya tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah, karena tidak ia gunakan untuk memutar kebenaran syariat Islam yang lurus. Abu Lahab memiliki 3 orang anak laki-laki, yaitu Utbah, Mutib, dan Utaibah. 2 nama pertama memeluk Islam saat Fatu Mekah, sedangkan Utaibah tetap dalam kekufuran. Di antara kebiasaan bangsa Arab adalah menikahkan orang-orang dalam lingkar keluarga dekat. Sebelum menjadi rasul, Rasulullah menikahkan anaknya, Ummu Kulsum dengan Utaibah dan Ruqayyah dengan Utbah. Ketika surat Al-Masad turun, Abu Lahab mengultimatum kedua putra, "Kepalaku dari kepala kalian haram sebelum kalian ceraikan anak-anak perempuan Muhammad," kata Abu Lahab. Ia mengancam kedua anaknya tidak akan bertemu dan berbicara kepada mereka sebelum menceraikan putri Rasulullah. Ketika Utaibah hendak bersafar bersama ayahnya menuju Syam,
Ia berkata, "Aku akan bertemu Muhammad, akan kusakiti dia, dan kuganggu agamanya. Saat di hadapannya, kukatakan padanya, 'Wahai Muhammad, aku kufur dengan bintang apabila ia terbenam dan apabila ia dekat dan bertambah dekat lagi.'" Lalu Utaibah menyiarkani wajah Nabi, kemudian menceraikan anak beliau, Ummu Kulsum. Nabi SAW mendoakan keburukan untuknya. "Ya Allah, binasakan dia dengan anjing dari anjing-anjingmu." Dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 4/39. Utaibah pun mati diterkam singa. Sementara Abu Lahab mati 7 hari setelah Perang Badar. Ia menderita bizel-bizel di sekujur tubuh. 3 hari jenazahnya terlantar. Tak seorang pun yang mau mendekati bangkai si kafir itu karena malu. Keluarganya menggali lubang kemudian mendorong tubuh Abu Lahab dengan kayu panjang hingga masuk ke lubang itu. Kemudian mereka melempari makamnya dengan batu hingga jasadnya tertimbun. Ada seorang pun yang mau membopong mayitnya karena takut tertular penyakit. Ia mati dengan saburak-burik kematian. Istri Abu Lahab adalah Ummu Jamil Aura, nama yang tak seindah karakter aslinya. Ia diabadikan dalam surat Al-Masad sebagai wanita pembawa kayu bakar. Perlakuannya sangat buruk terhadap Rasulullah. Ia meletakkan kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilalui Rasulullah di malam hari agar Nabi tersakiti. Ia tak kalah buruk dengan suaminya. Ummu Jamil adalah wanita yang suka mengadu domba dan menyulut api permusuhan di tengah masyarakat. Ia memiliki kalung mahal dari permata. "Demi Allah dan Al-Uzza, akan kuinfakkan kalung ini untuk memusuhi Muhammad," katanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan kalung indah itu dengan tali dari api jahanam untuk menjeratnya di neraka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Masad yang mencelanya dan sang suami, wanita celaka ini langsung mencari Rasulullah sambil membawa potongan batu tajam. Ia masuk ke Masjid Al-Haram. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berada di sana saat telah dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membutakan wanita celaka itu agar tidak bisa melihat Rasulullah. Ia hanya melihat Abu Bakar. Tak ada Muhammad SAW di situ. "Wahai Abu Bakar, aku mendengar temanmu itu mengejekku dan suamiku. Demi Allah, kalau aku menjumpainya, aku akan memukul wajahnya dengan batu ini," kata istri Abu Lahab penuh emosi. Kemudian ia bersyair, "Layanan pelanggan dan layanan. Pelanggan, orang tercela kami tentang urusan kami mengabaikannya, dan agamanya kami tidak suka." Ia mengganti nama Muhammad yang terpuji dengan Mudzamam yang tercela. Lalu dia pergi. Abu Bakar bertanya-tanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kamu mengira dia melihatmu?" "Dia tidak melihatku. Allah telah menutupiku," jawab Rasulullah. Abu Lahab memiliki segalanya. Ia menyandang nasab mulia. Bangsawan dari kalangan Bani Hashim, terpandang dan memiliki kedudukan di tengah kaumnya. Paman manusia terbaik sepanjang masa. Berwajah ganteng. Profesinya pebisnis, mengambil barang dari Syam untuk dipasok di Mekah atau sebaliknya, tapi sama sekali tidak bermanfaat untuknya. Oleh karena itu, seseorang jangan tertipu dengan dunia yang ia miliki, apalagi yang tidak memiliki dunia. Penampilan fisik, kedudukan, kekayaan bukanlah acuan seseorang itu layak diikuti dan didengarkan ucapannya. Karena sering kita menyaksikan di zaman sekarang, orang-orang kaya lebih banyak didengar dan diikuti daripada para ulama. Pasangan seseorang itu tergantung kualitas dirinya. Ia bagaikan cermin kepribadian. Hidayah Islam dan iman itu mahal dan berharga. Sebuah kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada keluarga para nabi. Anak Nabi Nuh, istri Nabi Luz, ayah Nabi Ibrahim, dan paman Rasulullah, Abu Thalib dan Abu Lahab tidak mendapatkan kenikmatan ini.
Allah memilih kita menjadi seorang muslim, sementara sebagian keluarga para nabi tidak. Pantas kita syukuri nikmat ini dengan mempelajari Islam, mengamalkan, dan mendakwahkannya. Itulah orang ganteng tapi dilaknat oleh Allah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen